Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman peserta partisipan seminar week pada malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk mengisi materi dari seminar pada malam hari ini. Adapun kita akan membahas tentang hubungan strategi dalam perusahaan startup. Berikut ini profil singkat saya, nama lengkap Abdul Durjini, kemudian dengan NIM F031901, saya jurusan S1 Akuntansi 2019, Universitas 11 Maret, Surakarta. Baiklah, pertama-tama kita akan mengetahui apa itu perusahaan startup. Perusahaan startup sendiri artinya perusahaan yang baru masuk atau masih berada pada masa pengembangan atau penelitian untuk terus menemukan pasar maupun mengembangkan produknya. Jadinya, startup adalah perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi. Startup ini intinya sebenarnya membuat bisnis tapi sekedar bisnis teman-teman. Tetapi kita juga punya misi sosial yaitu impact buat masyarakat. Jadi startup adalah perpaduan antara keuntungan dan impact yang kalian hasilkan untuk masyarakat. Kemudian untuk perkembangan perusahaan rintisan atau startup di Indonesia memang cukup kencang dalam beberapa tahun belakangan ini. Sebagaimana data yang dirilis oleh Startup Ranking, jumlah startup di Indonesia mencapai 2.219 perusahaan di 2021. Angka ini sebenarnya lebih besar di tahun 2019. Seperti yang kita ketahui, pada 2019 Indonesia terkena pandemi COVID-19 sehingga berdampak pada setiap kegiatan ekonomi. Jadinya perusahaan startup ini juga mengalami penurunan yang dari 2019 ada 2.400-an, sehingga penurunannya tidak terlalu besar. Kemudian keuntungan dari bisnis startup sendiri. Yang pertama, ilmu startup sangat menyenangkan dan bisa ditemukan dengan mudah. Di dalam sebuah aktivitas startup dan memiliki kolega bisa menjadi teman terbaik. Bahkan seiring semakin menjamurnya perusahaan rintisan yang sukses di seluruh dunia, banyak juga para pengusaha membagikan pengalaman dan ilmunya dalam membangun sebuah usaha. Pengalaman yang dibagikan itu bisa dari media sosial, mulai dari YouTube hingga portal berita, sehingga kita mudah untuk mempelajarinya. Kemudian keuntungan yang kedua, memberikan kemudahan tanpa mengenal waktu dan tempat. Perusahaan startup ini tidak memerlukan lokasi yang tepat dan strategis saat memulai seperti usaha konvensional, sebab modal utama dari jenis bisnis hanya mengandalkan internet yang tidak mengenal waktu dan tempat. Kemudian yang ketiga, punya pasar yang lebih luas dan efisien. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat ini, tentu memiliki keuntungan sendiri mengikuti bisnis startup. Memanfaatkan teknologi internet membuat bisnis tak lagi terbatas oleh jarak, sehingga orang manapun di seluruh dunia dapat melihatnya. Sehingga ini pangsa pasar lebih terbatas lantaran letak geografisnya yang mencakup seluruh wilayah melalui media sosial dan lebih efisien. Yang keempat, fleksibilitas dan hanya memerlukan modal yang relatif rendah. Pada umumnya, penyedia layanan bisnis startup beroperasi lebih fleksibilitas secara waktu dan tempat. Singkatnya, program pada bisnis startup tidak membahayakan keuangan dan tanpa modal yang begitu besar. Yang kelima, memberikan solusi responsif di masyarakat. Jika melalui usaha startup ini melakukan sesuatu tanpa sulit meluangkan waktu serta tenaga. Dalam menjalankan usaha
ini dapat membantu mengatasi permasalahan banyak orang. Contohnya seperti Traveloka yang membantu orang saat ingin pergi berlibur dengan berbagai macam promonya. Kemudian karakteristik startup. Startup mempunyai 8 karakteristik penting. Yang pertama, usia bisnis kurang dari 3 tahun. Startup sendiri usaha rintisan sehingga belum lama berdiri. Kemudian mempunyai inovasi dan keunikan ide. Inovasi dan keunikan ide menjadi dasar penting dalam mendirikan startup. Perusahaan harus bisa berinovasi dengan membuat ciri khas sendiri yang unik dan membedakannya dengan perusahaan lain. Yang ketiga, minim SDM. Kira-kira tim startup memiliki jumlah anggota di bawah 20 orang. Bahkan ada perusahaan startup yang hanya mempunyai 3 hingga 5 orang. Sehingga dari sedikitnya orang ini harus juga memiliki bakat multitasking. Yang setiap anggota dituntut untuk bisa multitasking atau mempunyai pekerjaan lebih banyak dibanding seharusnya. Kemudian memiliki semangat muda. Artinya tim anggota startup selalu bersemangat untuk menjalankan serta mengembangkan inovasinya. Bisa dilihat sendiri, startup identik dengan teknologi dan generasi-generasi muda. Kemudian ketidakpastian. Karena perusahaan yang baru saja dirintis, maka pendapatannya kurang stabil, sehingga menyebabkan ketidakpastian dalam berbagai hal, khususnya soal pendapatan. Kemudian ciri yang ketujuh didominasi teknologi. Startup sendiri identik dengan perusahaan bergerak di bidang teknologi, sehingga tidak semua bidang usaha menggunakan internet bisa dijuluki startup. Kemudian ciri yang terakhir memakai internet. Dalam perusahaan startup, internet menjadi hal yang harus ada karena media internet digunakan untuk mengerjakan dan menciptakan produk. Kemudian kita akan membahas tentang perbedaan startup dan perusahaan konvensional. Bisa dilihat ada 3 perbedaan. Yang pertama dari hal tujuan keuntungan, yaitu startup perusahaan berisiko tinggi karena cenderung masih menemukan model bisnis yang pas dan terus mencari pasar. Kemudian untuk perusahaan konvensional, lajinya berdiri untuk segera mungkin fokus bisa mendapatkan profit. Tujuan keuntungannya kepada pemiliknya. Kemudian dalam hal pendanaan, founder startup relatif hanya mengeluarkan dana saat merintis bisnis dengan harapan ada investor yang datang untuk menggunakan dana segar. Kemudian untuk perusahaan konvensional, pendanaannya berasal dari 1 atau lebih pemilik perusahaan, di mana pendanaan juga bisa berasal dari hasil profit yang diputar kembali. Kemudian yang ketiga dari struktur organisasi. Operasional perusahaan startup cenderung ditentukan sepenuhnya oleh founder atau manajemen perusahaan. Sementara investor tak banyak mencampuri bisnis startup. Kemudian dalam perusahaan konvensional, jalannya perusahaan sangat dipengaruhi oleh kehendak pemilik perusahaan, entah secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian jenis-jenis startup. Yang pertama, startup di bidang sekuritas. Melalui platform sekuritas, nasabah memiliki banyak kesempatan untuk mempelajari beragam jenis instrumen informasi. Dengan adanya startup bidang sekuritas ini mempermudah masyarakat untuk membeli reksadana, obligasi, saham, dan sebagainya. Yang kedua, startup bidang games. Bisa dilihat perkembangan games yang ada, banyaknya game yang ada bisa di-download dan dimainkan sehingga muncul startup bidang game ini. Kemudian startup bidang properti. Startup properti mengkhususkan diri untuk bergerak di bidang jual, beli, dan sewa properti. Di Indonesia, jenis startup ini tergolong masih baru, tetapi memiliki banyak peminat yang cukup besar. Pasalnya, melalui sebuah situs atau aplikasi mobil saja, pengguna dapat mengakses berbagai tips mendapatkan hunian yang
sesuai lengkap dengan solusi peminjaman kredit pemilikan rumah atau KPR. Kemudian startup bidang asuransi. Jenis startup yang satu ini mengacu pada bidang asuransi atau jaminan hidup manusia. Tak hanya mempermudah nasabah dalam bayar iuran asuransi per bulan, sehingga dapat memanfaatkan polis asuransi tersebut di masa mendatang. Startup bidang asuransi juga bisa membantu nasabahnya untuk menemukan rumah sakit terdekat dan berkualitas. Kemudian startup bidang perdagangan. Tren belanja online menjadi ladang keuntungan tersendiri bagi pelaku startup di bidang perdagangan. Selain menyediakan situs-situs belanja atau e-commerce, perusahaan startup ini juga menciptakan aplikasi e-commerce yang dapat diakses oleh nasabahnya melalui smartphone atau PC tablet. Kemudian startup bidang pendidikan. Beberapa pemilik jenis startup ini menyediakan situs platform sebagai media belajar yang seru dan menyenangkan. Materi belajar dikemas sebagai dalam sebuah video interaktif sehingga pengguna tidak mudah merasa bosan. Beberapa platform pendidikan saat ini bahkan menyediakan soal-soal latihan yang dapat dimanfaatkan untuk mengasah kemampuan seorang siswa atau pelajar sebagai penggunanya. Kemudian contoh startup yang ada di Indonesia bisa dilihat ada Bukalapak, Goto yang baru saja rilis kerjasama yang antara Gojek dan Tokopedia, kemudian Blibli, Traveloka, Grab, Matahari Mall, Elevina, oleh LX. Dari contoh ini, startup ini sudah menjadi unicorn, di mana valuasi perusahaannya mencapai 1 miliar dolar atau sekitar 14 triliun. Kemudian kita akan membahas strategi. Apa itu strategi? Strategi mendeskripsikan arah umum yang akan dituju suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Perusahaan mengembangkan strategi dengan mencocokkan kompetensi intinya dengan peluang industri. Menurut Andre, bahwa strategi merupakan pola sasaran, tujuan, dan kebijakan rencana umum untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, yang dinyatakan dengan mendefinisikan apa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan atau yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan. Sehingga strategi ini berhubungan dengan startup, karena strategi ini menunjukkan dasar perusahaan startup ini ke depannya mau jadi seperti apa. Dengan adanya strategi ini, perusahaan startup juga mampu untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan startup yang sejenis dan mengembangkan usahanya sehingga lancar. Kemudian ada tingkatan-tingkatan strategi menurut Dan Kendall dan Charles Schwab. Yang pertama, interpret strategi. Strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Di dalam masyarakat yang tidak terkendali itu ada pemerintah, berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik, kelompok sosial lainnya. Jadi dalam strategi interpres terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar. Sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan strategi. Kemudian yang kedua ada corporate strategi. Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut grand strategi yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Pertanyaan apa yang menjadi bisnis atau urusan dan bagaimana menjalankan bisnis itu. Tidak semata-mata untuk dijawab oleh organisasi bisnis, tapi juga oleh setiap organisasi pemerintah dan organisasi non-profit. Kemudian yang ketiga ada bisnis strategi. Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat, bagaimana mendapat organisasi di hati para penguasa, para pengusaha, para donor, dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan strategik
yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi di tingkat yang lebih baik. Kemudian yang keempat, fungsional strategi. Strategi ini merupakan strategi pendukung dan yang menunjang suksesnya strategi lain. Ada 3 jenis strategi fungsional. Yang pertama, strategi fungsional ekonomi yang mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat. Kemudian ada strategi fungsional manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, organizing, implementation, controlling, staffing, leading, motivation, communication, dan sebagainya. Kemudian ada strategi isu strategik. Fungsi utama ialah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui. Tingkatan tingkat strategi itu merupakan kesatuan yang bulat dan menjadi isyarat bagi setiap pengambil keputusan tertinggi bahwa mengelola organisasi tidak boleh dilihat dari sudut kerapian administratif semasa, tetapi juga hendaknya memperhitungkan soal kesehatan organisasi dari sudut ekonomi. Kemudian cara-cara untuk perumusan strategi. Yang pertama, mengidentifikasi lingkungan perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan. Kedua, melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal. Ketiga, merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan atau kasus sukses faktor dan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya. Jadi, dari strategi-strategi yang telah dirancang sebelumnya, merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan sehingga dapat merumuskan strategi yang baik. Yang keempat, menentukan tujuan dan target terukur dan mengevaluasi berbagai alternatif strategi. Dan yang terakhir, memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian di sini saya akan menjalankan formulasi strategi perusahaan startup. Metode SWOT menjadi salah satu cara sederhana untuk mempertimbangkan sebuah strategi dalam pengembangan sebuah startup. Implementasi metode SWOT ini sangat bergantung dengan situasi dan kondisi, baik itu situasi internal maupun eksternal. Yang pertama, strength atau kekuatan adalah kelebihan yang dimiliki dari internal startup. Jadi kelebihan yang berasal dari dalam startup itu apa saja. Kemudian weakness atau kelemahan adalah kekurangan yang dimiliki dari bisnis startup yang kita jalankan. Kemudian ada threat atau ancaman adalah kekurangan yang didapatkan dari luar, misal dari pesaing dan lain-lain. Kemudian ada peluang atau opportunity adalah kelebihan yang didapatkan berasal dari luar. Kemudian ada manfaat strategi bagi startup. Yang pertama, tahap perencanaan. Pertama-tama pastinya sebuah perusahaan startup memiliki rencana-rencana untuk bisa sampai pada tujuan bisnisnya. Nah, pada tahap pertama ini perlu menyusun perencanaan atau strategi secara matang sebelum melangkah pada tahap selanjutnya. Sehingga dengan strategi ini tidak salah langkah. Kemudian yang kedua, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Dengan ada menyusun strategi ini, kita akan mengetahui kekuatan dan kelemahan dari bisnis startup kita, sehingga kita dapat mengatasi kelemahan yang kita miliki dan mengoptimalkan kekuatan yang kita miliki. Kemudian efisiensi dan efektivitas. Kita semua sudah berjalan sesuai dengan perencanaan atau strategi, dan semua sudah mengetahui kelebihan dan kekurangannya masing-masing, maka kegiatan bisnis yang dilakukan bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Kemudian yang keempat, keunggulan kompetitif. Fokus utama strategi bisnis adalah dengan memanfaatkan kekuatan bisnis yang dimiliki sehingga barang atau jasa memiliki nilai yang berbeda dari produk lain di mata konsumen. Sehingga ini menjadi keunggulan kompetitif dari produk yang dimiliki.
sehingga akan bisa bersaing dengan kompetitor lainnya. Yang kelima, kontrol. Dengan memiliki strategi bisnis yang tersusun rapi, lebih mudah dalam mengontrol kegiatan bisnis. Apakah semua berjalan sesuai dengan rencana atau strategi, ataukah ada permasalahan? Jika ada permasalahan, dapat segera diatasi. Kemudian ada contoh dari strategi dalam startup. Yang pertama, perencanaan optimal. Setelah menemukan ide yang ingin diwujudkan ke dalam bisnis startup, buatlah perencanaan yang matang. Seringkali orang memulai bisnis hanya fokus pada penjualan, untung dan rugi. Namun untuk membuat bisnis tetap bertahan, ada pemikiran yang lebih panjang dibandingkan hanya berfokus pada hal tersebut. Keputusan yang salah yang dilakukan di awal akan meningkatkan resiko bisnis. Anda harus mengambil keputusan yang mempertimbangkan pasar, komunitas, serta masyarakat di masa depan. Tinjauan di masa depan akan membantu bisnis startup mengantisipasi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, mengikuti perubahan konsumen. Perencanaan yang optimal juga akan berpengaruh pada produk dan jasa yang diberikan pada konsumen. Antisipasi yang telah direncanakan pada awal bisa diwujudkan seiring berubahnya permintaan. Jika produk dan jasa dianggap kurang penting atau tidak sesuai tren saat ini, akan sulit untuk membuat bisnis tetap bertahan, sehingga harus mengikuti perubahan konsumen. Kemudian mengedepankan pelayanan konsumen. Di dunia bisnis yang berkembang, produk yang baik memang menjadi incaran para konsumen. Tapi itu saja tidak cukup membuat bisnis. Anda bisa bersaing karena konsumen adalah raja. Maka menyediakan pelayanan terbaik adalah cara yang paling optimal untuk membuat mereka tetap bertahan. Kemudian mengedepankan konsumen. Bisa kita lihat dari tadi, pembeli adalah raja, sehingga kita harus mengedepankan pelayanan konsumen. Kemudian inovasi teknologi. Walaupun startup sebenarnya memiliki arti perusahaan rintisan, namun umumnya orang lebih mengenal startup sebagai bisnis di bidang teknologi. Karena keterbatasan biaya, bisnis startup kerap kali dimulai di dunia maya. Tidak mengherankan jika bisnis startup kebanyakan beroperasi di bidang teknologi dan mengeluarkan produk berupa aplikasi. Kemudian strategi yang selanjutnya, tim yang produktif dan kompeten. Tim yang produktif dan kompeten adalah aset terbesar dalam sebuah bisnis. Sebuah bisnis jika tidak diisi orang yang tepat akan sulit tumbuh karena tidak dapat mempertahankan momentum dari waktu ke waktu. Sehingga bisnis startup harus memilih orang-orang yang mampu melihat kebutuhan pasar, dapat mengembangkan perspektif, mampu mengeksekusi keputusan dengan cepat, dan pastinya mampu bekerja sama. Kemudian bekerja sama dengan mitra yang tepat. Selain orang-orang di dalam perusahaan bisnis startup, harus ada mitra yang tepat di luar perusahaan. Kemitraan dilakukan untuk saling menguntungkan. Maka dari itu jangan buang-buang waktu bernegosiasi dengan mitra yang tidak sejalan dengan tujuan bisnis. Sebuah kemitraan yang baik akan melakukan identifikasi yang jelas dan menciptakan solusi yang berguna untuk kepentingan keduanya. Kemudian berani mengambil resiko. Jalan menuju sukses lebih. Yang kedua, yang selanjutnya efisiensi, strategi efisiensi. Dalam peribahasa besar pasak daripada tiang, ungkapan ini seringkali pada bisnis baru memulai
oleh bisnis selaras dengan apa saja yang seharusnya didapatkan untuk menciptakan pertumbuhan perusahaan. Yang terakhir, strategi proses otomatis. Koefisien yang telah disebut di atas bisa diwujudkan dengan penggunaan metode serta alat yang baik. Banyak bisnis masih mengadopsi cara tradisional yang sangat tidak cocok dengan startup yang berjalan. Untuk itu dibutuhkan cara mengotomatiskan proses bisnis. Mengotomatiskan proses bisnis sangat membantu mulai dari penghematan biaya, proses yang cepat, kesalahan yang minim, dan paling penting mereduksi kerumitan. Proses otomatisasi bisnis tentunya membutuhkan alat bantu berupa software otomatis. Sehingga perusahaan startup ini harus memiliki software yang sesuai dengan bisnisnya dan sesuai dengan keuangan bisnisnya. Sekian presentasi dari materi dari saya. Adakah pertanyaan dari peserta? Saudara Abdul, saya izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai kelebihan dari memulai bisnis startup itu sendiri. Nah, apakah ada kekurangan atau kelemahan dari bisnis startup tersebut yang perlu diperhatikan sehingga nantinya bisa merumuskan strategi bisnis yang baik? Terima kasih. Baik, Mas Budin, saya jawab langsung. Kekurangan bisnis startup sendiri, yang pertama adanya tekanan untuk selalu bekerja. Kebanyakan perusahaan startup tidak punya waktu libur. Kinerjanya selalu dipantau 24 jam dalam sehari. Sehingga kebanyakan karyawan dituntut untuk selalu bekerja dimanapun dan kapanpun dibutuhkan. Bukan hanya bekerja dalam tim, kadang seorang pegawai baru juga dituntut untuk mampu bekerja dengan orang-orang yang lebih senior darinya. Kemudian yang kedua, waktu yang kurang fleksibel dibanding perusahaan besar yang waktunya terhadap jam kerja masuk pukul 8 atau 9 dan pulang jam 5. Bekerja di startup lebih fleksibel. Walaupun soal kerja ini masing-masing tergantung kepada kebijakan perusahaan. Ada startup yang menerapkan sistem jam kerja, ada juga tidak. Di sini maksudnya tidak terikat waktu. Misalnya di aturan perusahaan hanya memperlakukan jam kerja kantor 8 jam. Bebas datang jam berapa saja asal hitungan bekerja selama 8 jam. Yang ketiga, kekurangannya tantangan. Semakin berkembang suatu startup, maka dibutuhkan disiplin tinggi. Pemimpin startup harus menunjukkan jiwa leadership. Banyak pemimpin startup yang masih muda harus berkelut dengan hiring yang sangat cepat. Banyak sekali tantangan dalam bisnis startup. Jika mau terjun ke bisnis ini, sebaiknya dipikirkan dahulu. Bekerja di perusahaan startup dapat menjadi pilihan. Begitu kekurangan yang saya sampaikan. Apakah ada tanggapan? Terima kasih Mas Abdul atas jawabannya. Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan dan berhubung waktunya sudah habis, maka saya tutup materi dari saya ini. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata dan perkataan dan perbuatan, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.